Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi 2.5 aplikasi sifat supremum dan 3.1 barisan dan limit barisan. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui indikator dari materi yang akan saya jelaskan, yaitu indikator yang pertama menjelaskan tentang pengaplikasian sifat supremum, yang kedua menjelaskan pengertian barisan dan limit, dan yang terakhir menjelaskan tentang sifat-sifat barisan. Selanjutnya yaitu aforsefsi. Sebelum mempelajari aplikasi sifat supremum dan barisan dan limit barisan, tentunya kita harus mengetahui bahwa setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas atas mempunyai supremum di R. Dan yang kedua, setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas bawah mempunyai infimum di R. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama 2.5 yaitu aplikasi sifat supremum. 2.5.1 yaitu contoh-contoh. Sangatlah penting untuk menghubungkan infimum dan supremum suatu himpunan dengan sifat-sifat aljabar real. Di sini kita akan sajikan salah satunya, yaitu tentang penjumlahan, sementara yang lain diberikan sebagai latihan. Misalkan S, subhimpunan tak kosong dari R, definisikan himpunan A ditambah S sama dengan A ditambah X, di mana X elemen bilangan S. Kita akan tunjukkan bahwa sub A tambah S sama dengan A ditambah sub S. Bila kita misalkan U sama dengan sub S, maka karena X lebih kecil atau sama dengan U, untuk semua X elemen bilangan S, kita mempunyai A ditambah X lebih kecil atau sama dengan A ditambah U. Karena itu, A ditambah U batas atas dari A tambah S. Akibatnya kita mempunyai sub A tambah S lebih kecil atau sama dengan A tambah U. Bila V sebarang batas atas dari himpunan A tambah S, maka A tambah X lebih kecil atau sama dengan V untuk semua X elemen S. Maka X lebih kecil atau sama dengan V dikurang A untuk semua X elemen bilangan S, yang mengakibatkan U sama dengan sub S lebih kecil atau sama dengan V dikurang A. Sehingga A tambah U lebih kecil atau sama dengan V. Karena V sebarang batas atas dari A tambah S, kita dapat mengganti V dengan sub A tambah S untuk memperoleh A tambah U lebih kecil atau sama dengan sub A tambah S. Dengan menggabungkan ketaksamaan di atas, diperoleh bahwa sub A tambah S sama dengan A tambah U sama dengan A ditambah sub S. Misalkan F dan G fungsi-fungsi bernilai real dengan domain D, domain R. Kita asumsikan rangnya. FD sama dengan Fx, di mana X elemen D, dan GD sama dengan Gx, di mana X elemen D himpunan terbatas di R. Yang pertama, bila Fx lebih kecil atau sama dengan Gx untuk semua X elemen D, maka sub Fd lebih kecil atau sama dengan sub Gd. Untuk membuktikan hal ini, kita catat bahwa sub Gd merupakan batas atas himpunan Fd, karena untuk setiap X elemen D, kita mempunyai Fx lebih kecil atau sama dengan Gx lebih kecil atau sama dengan sub Gd. Karenanya sub Fd lebih kecil atau sama dengan sub Gd. Yang kedua, bila Fx lebih kecil atau sama dengan Gy untuk semua Xy elemen bilangan D, maka sub Fd lebih kecil atau sama dengan sub Gd. Buktinya dalam dua tahap pertama, untuk suatu Y tertentu di D, kita lihat bahwa Fx lebih kecil atau sama dengan Gy untuk semua X elemen bilangan D, maka Gy batas atas dari himpunan Fd. Akibatnya sub Fd lebih kecil atau sama dengan Gy. Karena ketaksamaan terakhir dipenuhi untuk semua Y elemen D, maka sub Fd merupakan batas bawah dari Gd. Karena itu haruslah sub Fd lebih kecil atau sama dengan INV Gd. Perlu dicatat bahwa hipotesis Fx lebih kecil atau sama dengan Gx untuk semua X elemen D pada B tidak menghasilkan hubungan antara sub Fd dan INV Gd. Sebagai contoh,
bila fx sama dengan x dan gx sama dengan x dengan d sama dengan x elemen R, di mana x lebih besar daripada 0 dan x lebih kecil daripada 1, maka fx lebih kecil atau sama dengan gx untuk semua x elemen d, tetapi sub fd sama dengan 1 dan inf gd sama dengan 0, serta sub gd sama dengan 1, jadi I dipenuhi sedangkan yang kedua tidak. Jadi 1 dipenuhi sedangkan yang kedua tidak. Selanjutnya yaitu sifat Archimedes. Salah satu akibat dari supremum adalah bahwa himpunan bilangan asli n tidak terbatas di atas dalam R. Hal ini berarti bahwa bila diberikan sebarang bilangan real x, terdapat bilangan asli n bergantung pada x, sehingga x lebih kecil n. Hal ini tampaknya mudah, tetapi sifat ini tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan sifat aljabar dan urutan yang dibahas pada bagian terdahulu. Buktinya yang akan diberikan berikut ini menunjukkan kegunaan yang esensial dari sifat supremum R. 2.5.2 yaitu sifat Archimedes. Bila x elemen R, maka terdapat nx elemen n sehingga x lebih kecil daripada nx. Bukti, bila kesimpulan di atas gagal, maka x terbatas atas dari n. Karenanya, menurut sifat supremum, himpunan tak kosong n mempunyai supremum U elemen R. Oleh karena U kurang 1 lebih kecil daripada U, maka menurut lemma 2.4.4 terdapat M elemen N, sehingga U kurang 1 lebih kecil daripada M. Tetapi hal ini mengakibatkan U lebih kecil daripada M tambah 1, sedangkan M tambah 1 elemen N, yang kontradiksi dengan U batas atas dari N. Sifat Archimedes dapat dinyatakan dalam beberapa cara. Berikut kita sajikan 3 variasi diantaranya. 2.5.3 yaitu teorema akibat. Misalkan Y dan Z bilangan real positif, maka A terdapat N elemen N sehingga Z lebih kecil daripada NY. B terdapat N elemen N sehingga 1/N lebih besar daripada 0 atau 1/N lebih kecil daripada Y. C terdapat N elemen N sehingga Z lebih besar atau sama dengan N kurang 1 dan X lebih kecil daripada N. Bukti yang pertama, karena X sama dengan Z per Y lebih besar daripada 0, maka terdapat N elemen N sehingga Z per Y sama dengan X lebih kecil daripada N. Dan dari sini diperoleh Z lebih kecil daripada NY. Yang kedua, tetapkan Z sama dengan 1 pada A yang akan memberikan 1 lebih kecil NY dan akibatnya 1/N lebih kecil daripada Y. Bukti yang ketiga, yaitu sifat Archimedes menjamin subhimpunan M elemen N di mana Z lebih kecil daripada M dari N tidak kosong. Misalkan N unsur terkecil dari himpunan ini. Lihat 1.3.1, maka N kurang 1 bukan unsur himpunan tersebut. Akibatnya N kurang 1 lebih kecil atau sama dengan Z lebih kecil daripada N. 2.5.4 teorema. Terdapat bilangan real positif X sehingga X pangkat 2 sama dengan 2. Bukti, misalkan S sama dengan S elemen R, di mana 0 lebih kecil atau sama dengan S, dan S pangkat 2 lebih kecil daripada 2. Karena 1 elemen S, maka S bukan himpunan kosong. Juga S terbatas di atas oleh 2, karena bila T lebih besar daripada 2, maka T pangkat 2 lebih besar daripada 4, sehingga T bukan merupakan anggota dari S. Karena itu, menurut sifat supremum, S mempunyai supremum di R. Katakan X sama dengan sub S. Catatan, X lebih besar daripada 1. Kita akan buktikan bahwa X pangkat 2 sama dengan 2 dengan menanggalkan 2 kemungkinan X pangkat 2 lebih kecil daripada 2 dan X pangkat 2 lebih besar daripada 2.
Pertama, andaikan X pangkat 2 lebih kecil daripada 2, kita akan tunjukkan bahwa asumsi ini kontradiksi dengan fakta bahwa X sama dengan sub S, yaitu dengan menemukan N elemen N, sehingga X tambah 1 dibagi N elemen S, yang berakibat bahwa X bukan batas dari S. Untuk melihat bagaimana cara memilih N yang demikian, gunakan fakta bahwa 1/N pangkat 2 lebih kecil atau sama dengan 1/N, sehingga kita peroleh X tambah 1/N pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X per N ditambah 1/N pangkat 2 lebih kecil atau sama dengan X pangkat 2 ditambah 1/N dikali 2X tambah 1. Dari sini kita dapat memilih N, sehingga 1/N dikali 2X tambah 1 lebih kecil daripada 2 dikurang X pangkat 2. Maka kita peroleh X tambah 1/N pangkat 2 lebih kecil daripada X pangkat 2 ditambah 2 dikurang X pangkat 2 sama dengan 2. Dari asumsi kita mempunyai 2 dikurang X pangkat 2 lebih besar daripada 0. Sehingga 2 dikurang X pangkat 2 dibagi 2X tambah 1 lebih besar daripada 0. Dari sini, sifat Archimedes dapat digunakan untuk memperoleh N elemen N, sehingga 1/N lebih kecil daripada 2 dikurang X pangkat 2 dibagi 2X tambah 1. Langkah-langkah ini dapat dibalik untuk menunjukkan bahwa dengan pemilihan N ini kita mempunyai X tambah 1/N elemen S, yang kontradiksi dengan fakta bahwa X batas atas dari S. Karenanya haruslah S pangkat 2 lebih besar atau sama dengan 2. Sekarang, andaikan X pangkat 2 lebih besar daripada 2, kita akan tunjukkan bahwa dimungkinkan untuk menemukan M elemen N, sehingga X kurang 1 per M juga merupakan batas dari S, yang mengkontradiksi fakta bahwa SZ X sama dengan sub S. Untuk melakukannya, perhatikan bahwa X tambah 1/M pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X per M ditambah 1/M pangkat 2 lebih besar daripada X pangkat 2 dikurang 2X per M. Dari sini kita dapat memilih M, sehingga 2X per M lebih kecil daripada X pangkat 2 dikurang 2. Maka X dikurang 1/M pangkat 2 lebih besar daripada X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 2. Sekarang dengan pengandalan 2X pangkat 2 lebih besar daripada 0, maka X pangkat 2 dikurang 2 per 2X lebih besar daripada 0. Dari sini dengan sifat Archimedes, terdapat N, sehingga 1/M lebih kecil daripada X pangkat 2 dikurang 2 per 2X. Langkah ini dapat dibalik untuk menunjukkan bahwa dengan pemilihan M, ini kita mempunyai X dikurang 1/M pangkat 2 lebih besar daripada 2. Sekarang, bila S elemen S, maka S pangkat 2 lebih kecil daripada 2, lebih kecil daripada X dikurang 1/M pangkat 2. Yang mana menurut 2.2.14 bagian A, bahwa S lebih kecil daripada X kurang 1/M. Hal ini mengakibatkan bahwa X kurang 1/M merupakan batas atas dari S, yang kontradiksi dengan fakta bahwa X sama dengan sub S. Jadi tidak mungkin X pangkat 2 lebih besar daripada 2. Karena tidak mungkin dipenuhi X pangkat 2 lebih besar daripada 2 atau X pangkat 2 lebih kecil daripada 2, haruslah X pangkat 2 sama dengan 2. Dengan sedikit modifikasi, pembaca dapat menunjukkan bahwa bila A lebih besar daripada 0, maka terdapat B lebih besar daripada 0 yang tunggal, sehingga B pangkat 2 sama dengan A. Kita katakan B akar kuadrat positif dari A dan dituliskan dengan akar A atau B sama dengan A pangkat 1/2. Dengan cara sedikit lebih rumit yang melibatkan teorema binomial, dapat diformulasikan eksistensi tunggal dari akar pangkat N positif dari A, yang dituliskan dengan N akar A atau A pangkat 1/N untuk N elemen bilangan N. Densitas sama dengan kepadatan bilangan rasional di R. Sekarang kita mengetahui terdapat paling tidak sebuah bilangan irasional, yaitu akar 2. Sebenarnya terdapat lebih banyak bilangan irasional dibandingkan bilangan rasional. Dalam arti himpunan bilangan rasional terhitung sementara himpunan bilangan irasional tak terhitung.
Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa himpunan bilangan rasional padat di R dalam arti bahwa bilangan rasional dapat ditemukan di antara sebarang dua bilangan real yang berbeda. 2.5.5 yaitu teorema densitas. Bila X dan Y bilangan real dengan X lebih kecil daripada Y, maka terdapat bilangan rasional R, sehingga R lebih besar daripada X atau R lebih kecil daripada Y. Bukti. Tanpa mengurangi berlakunya secara umum, misalkan X lebih besar daripada 0, mengapa? Dengan sifat Archimedes 2.5.2, terdapat n elemen n, sehingga n lebih besar daripada separ Y dikurang X. Untuk n yang demikian, kita mempunyai bahwa ny dikurang nx lebih besar daripada 1. Dengan menggunakan teorema akibat 2.5.3 bagian C ke nx lebih besar daripada 0, kita peroleh m elemen n sehingga m kurang 1, sehingga nx lebih besar atau sama dengan m kurang 1 dan nx lebih kecil daripada m. Bilangan m ini juga memenuhi m lebih kecil daripada ny sehingga r sama dengan m per n. Bilangan rasional yang memenuhi R lebih besar daripada X dan R lebih kecil daripada Y. Untuk mengakhiri pembahasan tentang hubungan bilangan rasional dan irasional, kita juga mempunyai sifat serupa untuk bilangan irasional. 2.5.6 yaitu teorema akibat. Bila X dan Y bilangan real dengan X lebih kecil daripada Y, maka terdapat bilangan irasional Z, sehingga Z lebih besar daripada X dan Z lebih kecil daripada Y. Bukti. Dengan menggunakan teorema densitas 2.5.5 pada bilangan real X per akar 2 dan Y per akar 2, kita peroleh bilangan rasional R tidak sama dengan 0, sehingga X per akar 2 lebih kecil daripada R lebih kecil daripada Y per akar 2. Maka Z sama dengan R akar 2 adalah bilangan irasional. Mengapa? Dan memenuhi X lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada Y. Selanjutnya kita masuk ke 3.1 barisan dan limit barisan. 3.1.1 definisi. Suatu barisan bilangan real atau suatu barisan di R adalah suatu fungsi pada himpunan N dengan daerah hasil yang termuat di R. Dengan kata lain, suatu barisan di R memasangkan masing-masing bilangan asli N sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya secara tunggal dengan bilangan real. Bilangan real yang diperoleh tersebut disebut elemen atau nilai atau suku dari barisan tersebut. Hal yang biasa untuk menuliskan elemen dari R yang berpasangan dengan N elemen N dengan suatu simbol seperti Xn atau An atau Zn. Jadi, bila X, N menuju R suatu barisan, kita akan bisa menuliskan nilai X di N dengan Xn. Daripada Xn, kita akan menuliskan barisan ini dengan notasi X, Xn, Xn di mana N elemen N. Kita menggunakan kurung untuk menyatakan bahwa urutan yang diwarisi dari N adalah hal yang penting. Jadi, kita membedakan penulisan X sama dengan Xn di mana N elemen N yang suku-sukunya mempunyai urutan dan himpunan nilai-nilai dari barisan tersebut. Sn di mana N elemen N yang urutannya tidak diperhatikan. Sebagai contoh, barisan X sama dengan min 1 pangkat N di mana N elemen N yang berganti-ganti min 1 dan 1, sedangkan himpunan nilai barisan tersebut min 1 pangkat N di mana N elemen N sama dengan min 1,1. Dalam mendefinisikan barisan, sering lebih mudah dengan menulis secara berurutan suku-sukunya dan berhenti setelah aturan formasinya kelihatan. Jadi kita boleh menulis X sama dengan 2,4,6,8 sampai seterusnya. Untuk barisan bilangan genap positif atau Y sama dengan 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, sampai seterusnya.
Untuk barisan kebalikan dari bilangan asli atau Z sama dengan 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 sampai seterusnya. Untuk barisan kebalikan dari kuadrat bilangan asli, metode yang lebih memuaskan adalah dengan menuliskan formula suku umum dari barisan tersebut seperti X sama dengan 2N, di mana N elemen N, Y sama dengan 1/M, di mana M elemen N. Z sama dengan 1/S pangkat 2, di mana S elemen N. Dalam prakteknya, sering lebih mudah dengan menentukan nilai S1 dan suatu formula untuk mendapatkan Xn ditambah 1 dikali N lebih besar atau sama dengan 1. Bila Xn diketahui dan formula Xn tambah 1, di mana N lebih besar atau sama dengan 1 dari S1, X2 sampai Xn, metode ini kita katakan sebagai pendefinisian barisan secara induktif atau rekursif. Dengan cara ini, barisan bilangan bulat positif X di atas dapat kita definisikan dengan S1 sama dengan 2, Xn tambah 1 sama dengan Xn tambah 2, di mana N lebih besar atau sama dengan 1. Atau dengan definisi X1 sama dengan 2, Xn tambah 1 sama dengan X1 tambah Xn, di mana N lebih besar atau sama dengan 1. 3.1.2 yaitu contoh-contoh. Bila B elemen R, barisan B sama dengan B, B yang sukunya tetap B, disebut barisan konstan B. Jadi barisan konstan 1 adalah 1,1,1, semua yang sukunya 1. Dan barisan konstan 0 adalah barisan 0,0,0. Yang kedua, barisan kuadrat bilangan asli adalah barisan S sama dengan 12, 22, 32, sampai seterusnya sama dengan N pangkat 2, di mana N elemen N, yang tentu saja sama dengan barisan 1,4,9 N pangkat 2. Yang ketiga, bila A elemen R, maka barisan A sama dengan AN, di mana N elemen N adalah barisan A1, A2, A3 sampai AN. Khususnya bila A sama dengan 1/2, maka kita peroleh barisan 1/2 pangkat N, di mana N elemen N. Yang keempat, barisan Fibonacci F sama dengan Fn, di mana N elemen N diberikan secara induktif sebagai berikut. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, F2 tambah 1 sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn, di mana N lebih besar atau sama dengan 2. Maka 10 suku pertama barisan Fibonacci dapat dilihat sebagai F sama dengan 1,1,2, 3,5,8, 13,21,34,55 sampai seterusnya. Sekarang kita akan kenalkan cara-cara penting dalam mengkonstruksi barisan baru dari barisan-barisan yang diberikan. 3.1.3 yaitu definisi. Bila X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, barisan bilangan real, kita definisikan jumlah X tambah Y sama dengan Xn ditambah Yn, di mana N elemen N. Selisih X kurang Y sama dengan Xn dikurangi Yn, di mana N elemen N. Dan hasil kali Xy sama dengan Xn dikali Yn, di mana N elemen N. Bila C elemen R, kita definisikan hasil kali X dengan C, yaitu Cx sama dengan Cxn, di mana N elemen N. Akhirnya, bila Z sama dengan Zn, suatu barisan dengan Zn tidak sama dengan 0 untuk semua N elemen N, maka hasil bagi X oleh Z adalah X per Z sama dengan Xn per Zn, di mana N elemen N. Sebagai contoh, bila X dan Y berturut-turut adalah barisan-barisan. X sama dengan 2,4,6 sampai 2N, dan sedangkan Y-nya sama dengan 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 sampai seterusnya. Maka kita mempunyai X tambah Y sama dengan 3/1, 9/2, 19/3 sampai 2N pangkat 2 tambah 1/N. Yang kedua, X kurang Y sama dengan 1/1, 7/2, 17/3 sampai 2N pangkat 2 dikurang 1/N. X, Y sama dengan 2,2,2 sampai 2. 3X sama dengan 6,12, 18 sampai 6N. Sedangkan X per Y sama dengan 2,8,18 sampai 2N pangkat 2.
Kita catat bahwa bila Z menyatakan barisan Z sama dengan 0,2,0,1 tambah min 1 pangkat N, maka kita dapat mendefinisikan X tambah Z, X kurang Z, dan X kali Z, tetapi tidak dengan X per Z karena Z mempunyai suku 0. 3.1.4 Definisi, misalkan X sama dengan Xn barisan bilangan real, suatu bilangan real X dikatakan limit dari Zn bila untuk setiap elemen lebih besar daripada 0 terdapat bilangan asli K dikali E, sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar atau sama dengan K, suku-suku Xn terletak dalam lingkungan E, VE kali X. Bila X merupakan suatu limit dari barisan tersebut, kita katakan juga bahwa X sama dengan Zn konvergen ke S atau mempunyai limit X. Bila suatu barisan mempunyai limit, kita katakan barisan tersebut konvergen. Bila tidak, kita katakan divergen. Penulisan K digunakan untuk menunjukkan secara eksplisit bahwa pemilihan K bergantung pada E. Namun demikian sering lebih mudah menuliskannya dengan K daripada KE. Dalam banyak hal ini, nilai E yang kecil biasanya akan memerlukan nilai K yang besar untuk menjamin bahwa Xn terletak di dalam lingkungan VEX untuk semua N lebih besar atau sama dengan K sama dengan KE. Kita juga dapat mendefinisikan kekonvergenan X sama dengan Xn ke X dengan mengatakan untuk setiap lingkungan E VEX dari X, semua kecuali sejumlah sehingga suku-suku dari X terletak di dalam Vx sejumlah hingga suku-suku tersebut mungkin tidak terletak di dalam Vx, yaitu X1, X2, Xk kurang 1. Bila suatu barisan X sama dengan Zn mempunyai limit X di R, kita akan menggunakan notasi lim X sama dengan X atau lim Zn sama dengan X. Kita juga akan menggunakan simbol Xn menuju X yang menyatakan bahwa nilai Xn mendekati S bila N menuju 0. 3.1.5 yaitu ketunggalan limit. Suatu barisan bilangan real hanya dapat mempunyai satu limit. Bukti, andaikan sebaliknya yaitu S aksen dan X aksen keduanya limit dari X sama dengan Xn dan X aksen tidak sama dengan X aksen. Kita pilih E lebih besar daripada 0 sehingga VE dikali X aksen dan Vx aksen 2 saling asing, yaitu E lebih kecil daripada 1/2 di mana X aksen X2 aksen dikurang X aksen. Sekarang misalkan K aksen dan K aksen 2 bilangan asli sehingga bila N lebih besar daripada K aksen maka Xn VE X aksen, dan bila N lebih besar daripada K aksen maka Xn VE X aksen 2, tetapi ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa VE X aksen dan VE X 2 aksen saling asing. Mengapa haruslah X aksen sama dengan X 2 aksen? 3.1.6 Teorema. Misalkan X sama dengan Xn, barisan bilangan real dan misalkan pula X elemen R, maka pernyataan berikut ekivalen. A. X konvergen ke X. B. Untuk setiap lingkungan VEX terdapat bilangan asli KE sehingga untuk semua N lebih besar atau sama dengan KE, suku-sukunya XNE VEX. C. Untuk setiap E lebih besar daripada 0 terdapat bilangan asli KE sehingga untuk semua N lebih besar atau sama dengan KE, suku-sukunya Xn memenuhi Xn dikurang X sama dengan 0. Untuk D, untuk setiap E lebih besar daripada 0 terdapat bilangan asli KE sehingga untuk semua N lebih besar atau sama dengan KE, suku-suku Xn memenuhi X dikurang E lebih kecil daripada Xn lebih kecil daripada E, N lebih besar atau sama dengan KE. Bukti, ekivalensi dari A dan B merupakan definisi, sedangkan ekivalensi dari B, C, dan D mengikuti implikasi berikut. Xn elemen VEX, di mana Xn dikurang X lebih kecil daripada E,
min E lebih kecil daripada xn dikurang X lebih kecil daripada E. Xn lebih besar daripada X kurang E dan Xn lebih kecil daripada X tambah E. 3.1.7 yaitu contoh-contoh. Contoh yang pertama, lim 1/n sama dengan 0. Misalkan diberikan sebarang E lebih besar daripada 0, maka menurut sifat Archimedes terdapat K elemen N sehingga 1K lebih kecil daripada E. Akibatnya untuk semua N lebih besar atau sama dengan K dipenuhi, nilai mutlak 1/n dikurang 0 sama dengan 1/n lebih kecil atau sama dengan 1/K lebih kecil daripada E. Ini membuktikan limit 1/n sama dengan 0. Yang kedua, limit 1/n pangkat 2 sama dengan 0. Bila diberikan sebarang E lebih besar daripada 0, maka terdapat K elemen N, sehingga 1/K lebih kecil daripada akar E. Karena itu, untuk semua N lebih besar atau sama dengan K dipenuhi, nilai mutlak 1/n pangkat 2 dikurang 0 sama dengan 1/n pangkat 2 lebih kecil daripada atau sama dengan 1/K pangkat 2 lebih kecil daripada akar E pangkat 2. Ini membuktikan bahwa limit 1/n pangkat 2 sama dengan 0. Ekor barisan. Perlu dimengerti bahwa kekonvergenan atau kedivergenan suatu barisan bergantung hanya pada perilaku suku-suku terakhirnya. Artinya, bila kita hilangkan M suku pertama suatu barisan, yang menghasilkan XM konvergen jika barisan asalnya juga konvergen. Dalam hal ini limitnya sama. 3.1.8 yaitu definisi. Bila X sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn, suatu barisan bilangan real dan M selalu bilangan asli, maka ekor M dari X adalah barisan. X sama dengan Xm ditambah N, di mana N elemen N sama dengan Xm tambah 1, Xm ditambah 2. Sebagai contoh, ekor 3 dari barisan X sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 sampai 2N adalah barisan X3 sama dengan 8, 10, 12, 2N tambah N. 3.9 yaitu teorema. Misalkan X sama dengan Xn, di mana N elemen N, suatu barisan bilangan real dan M elemen N, maka ekor M adalah Xm. Sama dengan Xm ditambah N, di mana N elemen N. Dari X konvergen jika hanya dan jika X konvergen. Dalam hal ini lim Xm sama dengan lim X. Bukti dapat kita catat untuk sebaran V elemen N. Suku ke P dari Xm merupakan suku ke M tambah V dari X. Secara sama, bila Q lebih besar daripada M, maka suku ke Q dari X merupakan suku ke Q dikurang M dari Xm. Misalkan X konvergen ke X, maka untuk sebarang E lebih besar daripada 0, bila N lebih besar atau sama dengan KE, suku-suku dari X memenuhi nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil daripada E. Maka suku-suku dari Xm dengan K lebih besar Km dikurang M memenuhi nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil daripada E. Jadi kita dapat memilih Km E sama dengan Km dikurang M, sehingga Xm juga konvergen ke X. Sebaliknya, bila suku-suku dari Xm untuk K lebih besar daripada Km memenuhi nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil daripada E, maka suku-suku dari X dengan N lebih besar atau sama dengan Km ditambah M memenuhi nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil daripada E. Jadi kita dapat memilih KE sama dengan Km ditambah M. Karena itu X konvergen ke X jika dan hanya jika Xm konvergen ke S. 3.1.10 yaitu teorema. Misalkan A sama dengan AN dan X sama dengan Xn, barisan bilangan real dan X elemen R, bila untuk suatu C lebih besar daripada 0 dan suatu M elemen N, kita mempunyai nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil atau sama dengan CAN untuk semua N elemen N dengan N lebih besar atau sama dengan M, dan limit AN sama dengan 0, maka limit Xn sama dengan X. Bukti. Misalkan diberikan E lebih besar daripada 0, karena limit AN sama dengan 0, maka terdapat bilangan asli KA E per C, sehingga bila N lebih besar atau sama dengan KA E per C, maka nilai mutlak AN sama dengan nilai mutlak AN dikurang 0 lebih kecil daripada E per C. Kesimpulannya yaitu X sama dengan limit Xn. 3.1.11 contoh-contoh Contoh-contoh A, hal ini mengakibatkan bila N lebih besar daripada KA
E per C dan N lebih besar daripada M, maka nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil atau sama dengan C nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil daripada C elemen C sama dengan E, karena E lebih besar daripada 0 sebarang kita A. Bila A lebih besar daripada 0, maka limit 1/1 ditambahin A sama dengan 0. Karena A lebih besar daripada 0, maka 0 lebih kecil daripada NA lebih kecil daripada 1 ditambah NA. Karenanya A lebih besar daripada 0 dan A lebih kecil daripada 1 ditambah NA. Yang selanjutnya mengakibatkan nilai mutlak 1/1 ditambah NA dikurang A lebih kecil atau sama dengan 1/A dikali 1/N untuk semua N elemen N. Karena limit 1 pangkat N sama dengan 0 menurut teorema 3.1.10 dengan C sama dengan 1/A dan M sama dengan 1 diperoleh bahwa limit 1/1 tambahan A sama dengan 0. Di sini mungkin kalian bisa melihat bagian B, yaitu limit 1/2 pangkat N sama dengan 0. Karena N lebih besar daripada 0 dan N lebih kecil daripada 2N, buktikan untuk semua N elemen N kita mempunyai 1/2 pangkat N lebih besar daripada 0 lebih besar daripada 1/N yang mengakibatkan nilai mutlak 1/2 pangkat N dikurang 0 lebih kecil atau sama dengan 1/N untuk semua N bilangan N. C. Bila B lebih besar daripada 0 dan B lebih kecil daripada 1, maka limit B pangkat N sama dengan 0. Karena B lebih besar daripada 0 dan B lebih kecil daripada 1, kita dapat menuliskan B pangkat A sama dengan 1/1 tambah A, di mana A pangkat B sama dengan 1/B kurang 1. Sehingga A lebih besar daripada 0. Dengan ketak samaan Bernoulli 2.2.14, kita mempunyai 1 ditambah A kali N lebih besar daripada 1 ditambah N. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa 0 lebih kecil daripada B pangkat N sama dengan 1/1 ditambah A pangkat N lebih kecil atau sama dengan 1/1 tambah NA lebih kecil daripada 1/NA. Sehingga dengan menggunakan teorema 3.1.10 diperoleh limit B pangkat N sama dengan 0. Terima kasih, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.